Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim afdal as-salawati wa akmalaha wa ashrafaha wa atamma at-taslim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama sudah barang tentu, mari kita semua menyuburkan qalbu terlebih dahulu, menyegarkan jiwa kita semua dengan puji dan puja yang sepenuhnya zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyan kita limpah curahkan kehadirat tabaraka wa ta'ala azza wa jalla subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu atas segala bentuk limpahan, curahan, nikmat dan anugerahnya kepada kita semua. Terkhusus nikmatnya yang paling agung, anugerahnya yang paling sangat istimewa, yakni kekuatan hidayah dan taufik yang Allah masih semat kuatkan di dalam jiwa, kukuh teguhkan di dalam kalbu. Terbukti di siang hari yang penuh dengan berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, kemampuan untuk sama hadir bertatap muka, berkumpul, bermuwajahah di majlis, di tempat, dalam amalan yang selamat, sangat-sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu semoga perjumpaan kita pada siang hari ini menjadi wasilah yang mustajabah, asbab yang qawiyah, agar tidak keluar satupun kita dari tempat ini kecuali Allah luluntahkan seluruh kekeliruan, kesalahan kita, Allah gugurkan, ampunkan dosa pedosaan kita, sehingga tidak keluar satupun kita dari tempat ini kecuali persis seperti keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya tanpa membawa dosa sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Begitupun semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi kafarah buat dosa ibu dan bapak kita, istri, suami kita, seluruh keturunan kita ila yaumil qiyamah, seluruh kerabat keluarga kita dan ashabul huquq wal wajibati alaina, yang sama kita kenal ataupun tidak kita kenal, yang dekat ataupun yang jauh, sehingga semuanya ada di dalam maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus juga semoga kebersamaan kita di tempat dan dalam acara yang teramat sangat mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, agar tidak ada satupun cita-cita kita, keinginan kita, obsesi hidup kita, kecuali Allah kita menyampaikan kepadanya, sehingga kita semuanya hasil maksud di dalam seluruh urusan dunia dan akhirat, tanpa menyisakan sedikit pun masalah, ujian, cobaan, petaka, apalagi mara bahaya bencana dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitupun juga kehadiran kita di tempat ini semoga menjadi wasilah yang mustajabah, sebab yang qawiyah, lahirnya solusi kehidupan buat urusan pribadi, untuk urusan keluarga, untuk urusan agama, untuk urusan bangsa, untuk urusan negara, dunia dan akhirat. Terkhususnya lagi agar kehadiran kita semuanya menjadi syifa, menjadi obat bagi seluruh penyakit lahir dan batin kita semua, sehingga tidak keluar kecuali kita dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, semangat, selamat, afiat, muafat fid din wa dunya wal akhirah. Dan juga teristimewanya semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi syifa, menjadi obat bagi yaitu petaka, bencana,
pandemi corona, baik itu di tingkat lokal, regional, nasional, global, internasional, sehingga semoga dengan kehadiran kita di tempat ini segera semuanya dicabut, diangkat dari wabah virus pandemi corona tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan seluruh aktivitas keagamaan kita semua, baik itu umrohnya, baik itu hajinya, baik itu seluruh acara-acara ta'lim, tabligh dan seterusnya, sehingga semuanya bisa berjalan lancar fi afiyatin wa mu'afatin wa barakatin fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hajat dunia akhirat kita dengan kehadiran kita di tempat ini, semoga semuanya dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma liniyatil futuh wal munuh wa salahil jasad wal ruh wa liniyatil qabul تمكن الرسول ومأمور وصالحان ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا شفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسألك القبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai membahas judul tentang yaitu fawaid, faedah tentang sholawat Nabi yang termaktub di dalam kitab Abwaabul Faraj yang ditaklif oleh Maulana Al-Habib Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Fa insyaallah, agar kita bahasan tetap dulu terfokus kepada usul Islam, yaitu tentang bagaimana pokok-pokok agama kita Islam selain daripada Al-Quran adalah yaitu sirah an-nabawiyah, perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan kaji apa saja si manfaat pentingnya kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Nah, jadi Pak Bu sekalian catat dengan baik bahwa pokok-pokok ajaran Islam itu bukan hanya sekedar Quran dengan sunnah, bukan hanya sekedar Quran dengan sunnah, bukan hanya sekedar Quran dengan hadis, tapi selain daripada Quran dengan ulumul Qurannya, juga hadir dengan sirah yang bahasa Arab, bukan sirah bahasa Sunda. Sirah artinya perjalanan, sara yasiru siratan. Nah, perjalanan siratun Nabi berarti perjalanan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah disiplin ilmu, jenis satu ilmu yang mendalami, mempelajari tentang bagaimana perjalanan perjuangan Nabi, disebutnya fiqhus sirah. Fikih yang khusus membahas tentang perjalanan perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyaklah di kalangan kitab-kitab fikih sirah. Nah, salah satunya adalah yang dipegang, yang ibu saksikan, dipegang sama saya, itu fiqhus sirah an-nabawiyah ma'mujazit tarikh al-khilafah ar-rashidah. Jadi fikih tentang as-sirah an-nabawiyah beserta mujaz. Mujaz itu artinya ringkasan. Tarikh itu sejarah, al-khilafah ar-rashidah yaitu kepemimpinan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi dalam kitab ini digaji secara fokus, secara serius, secara mendalam tentang perjalanan perjuangan Nabi kita tercinta alaihi salatu wasallam, plus secara singkat tentang yaitu kepemimpinan 4 bahkan 5 para sahabat al-khulafa ar-rasyidun, yaitu Sadatina Abu Bakrin, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam kajian tersebut, kita akan baca bagian pertama tentang ahamiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Ahamiyah itu artinya pentingnya. Apa sih pentingnya mempelajari perjalanan Nabi? Ahamiyatu as-sirah an-nabawiyah, pentingnya perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi fahmil Islam, di dalam memahami agama Islam. Nah, kita punya agama namanya Islam. Nah, untuk memahami agama Islam itu suka tidak suka, mau tidak mau, tidak bisa kali sejuta kali kita menolak, pasti harus mempelajari perjalanan Nabi kita alaihi wasallam. Karena Islam itu diturunkan kepada kita punya Nabi, Nabi menerangkan kepada umat, sehingga apapun yang ada dalam Islam itu lewat lisan Nabi, diberjalankan lewat perjuangan Nabi. Sehingga penting untuk mempelajari perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, jadi tema yang kita pelajari, kita kaji pada siang hari ini adalah pentingnya memahami perjalanan perjuangan Nabi di dalam rangka memahami agama Islam. Insya Allah. Qul ya yang maha. Tidak ada masalah yang sulit di hadapanmu yang maha. Tidak ada masalah yang rumit di hadapanmu yang maha perkasa. Tidak ada masalah yang mustahil jalan keluar di hadapanmu yang hanya untuk berkata kun fayakun. Semuanya menjadi ringan dengan asma-Mu ya Rabbi. من دراسة السيرة النبوية وفقهها مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية. ليس الغرض, bukanlah maksud, min dirasati, dari mempelajari as-sirah an-nabawiyah, perjalanan kita punya Nabi, wa fiqhiha, dan memahaminya, mujarrada, hanya sekedar al-wuquf ala, mengetahui al-waqa'i at-tarikhiyah, tentang kejadian-kejadian sejarah perjuangan Nabi. Jadi catat dengan baik Pak Bu sekalian, mempelajari perjalanan kita punya Nabi,
memahami perjalanan kita punya Nabi. Itu maksud tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui tentang kejadian-kejadian sejarah saja. Oh, Khandaq perangnya tanggal sekian, pasukannya sekian. Oh, Badar ini begini. Oh, Uhud ini begini. Oh, Hijrah itu bukan sekedar itu. Sanes ngan seukur tapi kadinya titik keenggeus, tapi koma ada kelanjutan. Nah, berarti kalau ibu bapak baca maulid, baik itu burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busairi, baik itu maulid deba yang dikarang dita'alif oleh Al-Imam Ad-Dibai, atau baca maulid yang dita'alif oleh Syekh Al-Barzanji, yaitu yang disebut dengan kitab Barzanji, atau misalnya maulid Simtud Durar yang dikarang oleh waliullah min bangsa Al-Habsyi. Itu bukan berarti kita hanya membacakannya, melantunkannya, bukan hanya juga bercerita dan mengetahui tentang kejadian-kejadian sejarahnya, bukan di situ saja. Walaupun melantunkannya, membacakannya sudah banyak pahala, sudah banyak faedah, seperti yang kemarin kita bahas pada hari Ahad yang lalu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Syama'il fi Syahril Wasail, ma min baitin atau masjidin atau mahallatin quriya fi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa, tiadalah ada satu rumah, satu masjid, satu tempat dibacakan maulid Nabi, melainkan Allah pasti akan rofa, mencabut, mengangkat al-qahto, al-waba. Al-qahto itu kemarin itu al-waba, terus al-khirqa, al-gharqa, dan lain sebagainya. Bukannya sekedar itu, faedahnya besar, hikmahnya besar, tapi ada tujuan yang lain. Wala sirda ma tarafa aw jamal min al-khus bil qisas wal ahdath wa lidha fala yanbaghi an na'tabira dirasat fiqh sirah an-nabawi min jumlati dirasat at-tarikhiyah sya'nuha kashan al-ittila' ala sirati khalifatin min al-khulafa aw ahdin min al-uhud at-tarikhiyah al-ghabirah. Wa innama al-ghaddu minha ay yatasawwara al-muslimu al-haqiqata al-islamiyyah min majmu'iha mutajassadatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawa'ida wa ahkaman mujarradatan fi dhihni. Terus jadi bukan hanya sekedar mengetahui tentang kejadian ini, kejadian itu, bukan. Wa innama, tetapi sesungguhnya al-ghaddu tujuan minha, dari mempelajari perjalanan Nabi dengan fikih perjalanan Nabi itu apa? Ayatasawwaral muslimu, supaya setiap seorang muslim itu bisa menggambarkan. Bisa kagamar tak? Apa yang bisa kagamar di setiap otak seorang muslim dari as-sirah an-nabawiyah, al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha, tentang hakikat agama Islam secara utuh. Jadi mana kalau kita mempelajari perjalanan kita punya Nabi, tujuannya adalah agar konstruksi bangunan Islam itu tergambar secara utuh. Jadi kalau misalnya belajar mendalami fikih sirah nabawiyah itu, bisa kita tasawurkan, bisa kita gambarkan tentang al-haqiqah al-islamiyah, tentang hakikat Islam secara utuh, tergambar, terstruktur, terkerangkakan dengan baik, dan dalam bentuk mutajassadah, konkret di dalam diri seorang Nabi tercinta, Rasul penutup. Dialah Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mempelajari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar konstruksi Islam, bangunan Islam, ajaran Islam dan seluruhnya secara sempurna tergambar secara konkret di dalam diri Nabi kita tercinta. Oh, akhirnya idola buat suami terhebat itu siapa? Nabi. Idola buat presiden, kalau misalnya Mas Tri jadi presiden, misalnya tuh Ustadz Ula jadi menteri pertahanan, misalnya lagi ini Ibu Roha ini jadi menteri kewanitaan misalnya. Nah, sudah ada gambaran konkret. Gue jadi presiden mesti seperti apa? Saya jadi menteri pertahanan mesti seperti apa? Saya menjadi menteri perikanan, peternakan mesti seperti apa? Sudah tergambar konkret, ada contoh, ada pola. Jadi hidup jadi mual ngaco, jadi naon mual ngaco, sama ngaci. Ngacina karena sejarah Nabi yang sudah teruji keberhasilannya berabad-abad lamanya, baik itu zaman Nabi, baik itu zaman sahabat, baik itu zaman para tabi'in, sampai zaman kerajaan-kerajaan Islam tidak kurang dari 8 abad. Dunia dalam keadaan aman, nyaman, tentram, sejahtera dengan wujud hakikat ajaran Islam yang terstruktur, tergambar konkret di dalam diri Nabi, para sahabat dan para pengikut sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi jadi pemajikan jadi kudu kumaha kasalaki konkret. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah. Abdi kebetulan dipoligami ke suami, jadi mesti bagaimana? Ya Sayyidah Khadijah. Kebetulan saya itu berpoligami, dikasihkan kesempatan oleh Allah punya istri lebih daripada satu. Bagaimana sikap keadilan yang saya harus terapkan kepada istri pertama, kedua, ketiga, keempat? Bagaimana? Ada contoh konkret kita punya Nabi. Nabi tidak pernah menceritakan kelebihan satu istri daripada istri yang lainnya, sehingga tidak menyinggung satu sama lainnya. Yang satu diangkat, yang satu dipuji, yang satu dipuja, sehingga terjadi keadilan yang menyeluruh. Ada contoh konkret. Jadi tujuan kita mempelajari perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tergambar yang namanya hakikat ajaran Islam itu secara komprehensif. Apa komprehensif? Aduh, secara sempurna, bukan parsial. Apa parsial? Sepotong parsial. Namun komprehensif itu sama nyeluruh. Jadi lamun ibu bapak ningali ari meja teh nu kaos kumaha, lamun ibu ngan seperti oh meja teh nu manyun. Da kurang ningali hungkul. Berarti pandangan ibu komprehensif apa tidak? Pandangan ibu komprehensif bener. Lamun ditanya, "Neng Ohan ari gajah teh nu oh gajah mah leutik surileun." Kira-kira pandangan tentang gajah komprehensif apa tidak? Enggak, parsial, hanya ningali tualena. Abek tentang ditanyakan ke Mas Tri hari gajah tuh pokoknya gajah mah kiai demi Allah badak jika piring mah ipis nyempring jika piring tanya apa celina gitu pokoknya mah gajah mah leutik segala selang waktu para rasyat, nah anu jadi para rasyat kulantaran memandang konstruksi Islam itu hanya parsial. Jadi anu ningali gajah ngasup berbutut, nah pasea aja ningali jeung jelema ningali gajah nyabak karena tulalena, nyabak karena celina, cuk meuli teu lain sia. Gajah malah tibal segede jempol, nah aja ya megang bututna. Cuk meuli mah di mana sembarangan. Kaos piring gajah mu kuat karame. Cuk ieu kunut ieu, cuk ieu kunut gitu. Akhirnya para saya, kenapa? Karena melihat Islam tidak utuh. Karena melihat Islam tidak komprehensif. Nuji maka demi Allah, nuji maka demi Rasul, nuji takbir para saya. Nah, kenapa? Karena memandang Islam tidak komprehensif. Nah, dengan mempelajari sejarah Islam, punya tujuan agar memandang Islam itu secara utuh, secara sempurna. Bahkan lebih daripada itu,
konkret dalam contoh kehidupan Nabi. Nabi bagaimana kepada istrinya, istri kepada Nabi bagaimana, Nabi kepada sahabatnya seperti apa, Nabi ketika di medan perang seperti apa, Nabi ketika kepada kaum du'afa, fuqara, masakin seperti apa, Nabi ketika tidurnya seperti bagaimana, Nabi ketika transaksi dagang ekonomi seperti apa, Nabi ketika menggadekannya hukum gade seperti apa, terkonkret ya pola. Punten Bu, Ibu, Bu, Ibu ngaput tapi aya pola. Kira-kira laras apa Nabi Muhammad? Perlu pola. Dengan capruk sih, jahitan tuh, oh kemana ngerancang? Enggak, punya pola. Itulah yang disebut dengan mutajassadah. Nah, jadi ajaran Islam itu konkret, ketinggali, oh polanya begini, oh polanya begitu. Oh Nabi ketika jadi presiden saat itu seperti begini. Oh Nabi ketika jadi suami di dalam rumah seperti begini. Nabi jadi presiden tapi masuk ke rumah kepada istrinya, ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya lembut. Nabi garang di bidang tempur, tapi kepada cucunya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu begitu lembut. Oh Nabi garang ketika berbicara hukum, tapi ketika berbicara tentang bagaimana merangkul simpati dan empati masyarakat kafir saat itu luar biasa, sehingga utuh, konkret. Jadi sekali lagi, apa pentingnya tujuan mempelajari perjuangan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu adalah supaya ayyatasawwaral muslimul haqiqatal islamiyyata fi majmu'iha mutajassadatan fi hayatin Nabi Sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawa'ida wa kaman mujarradatan ini, yaitu setelah dia memahami tentang dasar-dasar, kaidah-kaidah, hukum-hukum yang utuh, yang terstruktur di dalam otaknya fitih ini. Jadi dengan ketika mempelajari hukum zakat fikih, tapi kalau tidak mempelajari kehidupan Nabi, tidak akan terstruktur menjadi sebuah pola hidup. Sebab Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya zaum, tapi Islam is the way of life. Terus tapi Islam itu betul-betul adalah jalan kehidupan. Nah, kita diajarkan ke Islam pada cara bobo, pada cara pulang, pada cara sare, pada cara nyangkere. Nah, so apa yang terlewat dari ajaran Islam? Mau cara apa? Cara helai. Ya tuh. So. Ya tuh, subhanallah, tersyukur, sempurna, luar biasa. Luar biasa ya, itu pentingnya apa tujuan? Inna dirasat sirah an-nabawiyah, atau sesungguhnya mempelajari perjalanan kita punya Nabi, laisat siwa amalin tatbiqiyyin yuradu minhu tajsidul haqiqatil islamiyah kamilatan fi mithliha ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sesungguhnya mempelajari perjalanan Nabi SAW, laisat siwa, tiada lain tiada mungkin, tiada lain tiada bukan kecuali, yaitu maksudnya adalah amalun tatbiqiyun, agar bisa menjadi amal yang terrealisasikan, bukan sekedar konsep. Bukan sekedar konsep, agar menjadi sebuah amalun tatbiqiyun, agar menjadi sebuah perbuatan yang terrealisasi, terlaksanakan. Yuradu minut tajsidul haqiqatil islamiyah, yaitu yang amal tersebut, perbuatan yang terlaksanakan tersebut, yang bertujuan adalah yaitu pengejawantahan pelaksanaan daripada hakikat Islam secara sempurna. Jadi dengan selain sempurna belajar sejarah guys, tapi
kudu nate jadi sebuah amalan perbuatan yang terlaksana yang merupakan pengamalan dari sebuah hakikat Islam secara sempurna. Kartos deh, halo Bu, kartos? Kita nggak usah kartos. Wa idza aradna an najzi'a hadzal ghabd wa nusannif ajza'ahu fa inna min al-mumkin hasraha fil ahdaf at-tafsiliyah at-taliyah. Wa idza, dan apabila aradna kita menginginkan an nujri'a untuk menggulirkan hadzal ghabd tujuan ini, wa nusannif ajza'ahu, dan kita pilih berjus-jus berbagi-bagi, fa inna, maka sesungguhnya minal mungkin adalah mungkin sekali hasruwa kita sebutkan minal ahdaf dari tujuan-tujuan at-tafsiliyah secara terperinci at-taliyah sebagaimana berikut ini. Tadi tujuan umumnya, sekarang tujuan terperincinya mempelajari perjalanan Nabi itu apa. Nah, saya ulangi lagi, dengerin, saya ulangi. Secara umum mempelajari perjalanan Nabi itu adalah agar tergambar hakikat Islam secara utuh, secara sempurna, ya, yang menjadi konkret di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar menjadi sebuah perbuatan yang terrealisasikan, yang merupakan gambaran daripada hakikat Islam secara sempurna. Contoh konkretnya, lamun erek dagang apa dagang teh kumaha. Contoh konkretnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu sebagai pembisnis ulung. Lamun misalnya budak kurang mereka asup ke kedokteran, jelas ada turunan-turunan ilmu kedokteran dari Ibnu Sina, kesahabatan, seperti itu. Jadi mualari karena filsafat barat, yang tokoh-tokoh barat sudah cukup segudang perjalanan Nabi SAW. Jadi terstruktur sistem itu secara umum. Sekali lagi saya simpelkan lagi, saya sederhanakan lagi ya. Jadi tujuan mempelajari, menggali, fikih perjalanan Nabi itu supados kagambar dina emutan urang hakikat Islam secara utuh, henteu sapotong, bahkan bisa kagambar secara konkret di dalam kehidupan Nabi dengan para sahabatnya, para tabi'innya radhiyallahu anhum, agar supaya orang bisa ngamalkeun ngalaksanakeunana, sehingga pengamalan itu menjadi cerminan daripada Islam secara sempurna. Secara terperinci apa? Satu, tujuan secara terperincinya adalah fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyyah min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha litta'akkud ala anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrada abqariyyin samat bi abqariyatuhu min baini qaumi walakinnahu qabla dhalika rasulun ayyadahu Allahu biwahyin min 'indihi wa taufiqin min ladunhu. Ini yang pertama secara terperinci, ya. Apa tujuan mempelajari perjalanan Nabi? Fahamu, untuk memahami syakhsiyah, kepribadian siapa? Kepribadian Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabawiyah, secara kenabian. Jadi kepribadian seorang Muhammad bukan hanya sekadar Ibn Abdullah, tapi kepribadian Nabi, kepribadian Muhammad sebagai seorang Nabi. Ya, hati-hati ya. Nah, bukan hanya memahami kepribadian seorang Muhammad putranya Sayyid Abdullah, titik, bukan. Tapi memahami kepribadian seorang Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Min khilali hayati, dari sisi-sisi kehidupannya, wa dhurufihi, dan keadaan-keadaan allati yang asyafiya, yang Nabi hidup di dalamnya. Kalau kita paham bahwa Muhammad itu adalah dari sisi Nabi yang Allah utuskan, berarti sisi-sisi hidupnya yang memerintahkannya siapa? Ya berarti sisi-sisi kehidupannya memerintahkannya siapa? Jawab keempat, berarti sisi-sisi kehidupannya, politik, sosial, budaya, ekonomi, berarti yang memerintahkannya siapa? Berarti untuk menjadi contoh buat kita semuanya sebagai ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lita'akud, untuk meyakinkan. Setelah paham nih Nabi, seorang Muhammad dari sisi Nabi dalam sisi-sisi kehidupannya, setelah paham, untuk apa? Lita'akud, untuk memastikan, untuk meyakinkan. Min anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun mujarrada abqariyyin samatni abqariyatu bainakum, bukan hanya sekadar seorang pribadi yang cerdas yang disematkan kecerdasannya itu oleh kaumnya. Jadi setelah paham pribadi Nabi dengan seluruh sisi hidupnya, sampai nanti kita yakin, oh berarti Muhammad itu bukan hanya sekedar seorang yang cerdas, yang kecerdasannya diakui oleh umatnya. Bukan itu. Walakinnahu qabla dzalika Rasulullah ayyadahullahu biwahyin min indi. Oh, berarti saya yakin kalau begitu bahwa beliau itu adalah Rasul Allah yang Allah perkuat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Nabi berbicara tentang babi dilarang dimakan dengan lembut. Nabi menerangkan babi ini bahaya begini. Waktu itu ada fakultas kedokteran apa tidak? Harita ayat perguruan tinggi tentang ilmu kedokteran yang membahas tentang babi, ayat dan beda ayat. Ayat dan beda ayat. Oh, tapi Nabi menerangkan tuh. Nabi apa arti mana? Jadi mahasiswa di perguruan tinggi itu ayat, boro-boro harita perguruan tinggi. Oh, berarti Nabi apalnya di mana? Wahyu di Gusti Allah. Berarti keterangan Nabi kalau begitu benar apa salah? Berarti kebenarannya pasti apa tidak? Berarti ketika itu kita boleh ragu apa tidak? Sampai ke situ. Sehingga nanti manakala Nabi berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, kita akan yakin. Nabi bercerita tentang nanti akan ada siksa kubur. Berarti kita akan terkerangkan di dalam pikir, oh Nabi yang menyampaikannya. Oh, Muhammad sebagai Nabi, bukan Muhammad sebagai manusia biasa. Berarti tidak akan mungkin Nabi menyampaikan tentang siksa kubur kalau tidak ada wahyu dari Allah. Berarti kabar tentang siksa kubur benar apa salah? Berarti boleh ragu apa tidak? Sampai ke situ. Nah, tujuan yang kedua nih, ayyajidal insan, agar manusia mendapatkan baina yadayhi, di hadapannya. Di hadapannya itu agar manusia itu mendapatkan di hadapannya. Apa yang didapat? Suratan, sebuah contoh konkret. Lil matalil ala, dari contoh yang paling tinggi. Jadi agar seorang istri punya contoh konkret, kumaha jadi pemajikan no bener teh. Agar seorang suami punya contoh konkret, kumaha jadi salaki anu bener teh. Agar seorang presiden boga contoh konkret, contoh anu bener-bener bungkeulkan di hareupeun pangona, bungkeulkan.
lain jika monster dekat tingali bungkelekan. Oh, pengusaha bungkelekan nanti. Contoh, Nabi ketika berdagang seperti apa? Sayyid Abdurrahman bin Auf seperti apa? Jadi presiden bungkelekan. Contohnya Nabi ketika jadi pemimpin seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq seperti apa? Umar Khattab seperti apa? Bungkelekan bener, contoh bungkelekan bener. Jadi supaya jalmi teh ngagaduhan contoh anu bungkelekan. Nah, bahasa Jerman biar manusia itu punya contoh konkret. Yang contoh itu bukan contoh sembarangan, pola yang ecek-ecek, bukan. Al-mathalul a'la, contoh yang paling tinggi. Ini polanya lain pola ecek-ecek gitunya. Bukan, tapi al-mathalul a'la contoh konkret bungkelekan dari contoh yang tertinggi. Fi kulli sya'in min su'unil hayatil insan al-fadilah. Pada setiap sisi dan aspek kehidupan. Dari urusan pendidikan, dari urusan naon, dari urusan kebudayaan, dari urusan naon politik, dari urusan naon ekonomi, semua. Fi kulli sya'in min su'unil hayatil fadilah, pada setiap aspek dari berbagai macam aspek-aspek kehidupan yang mulia. Kaya ja'ala minah, supaya dia menjadikan dari contoh anu bengkelekan tadi dusturon, aturan ya tamassakubi yang dia pegang teguh, wa yasiru alaihi, dan dia berjalan di atasnya, wala raiba, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Supaya ketika sudah jadi contoh konkret dalam berbagai aspek kehidupan, jadilah sebuah aturan. Yang saya katakan tadi bahwa Islam is the way of life, menjadi aturan kehidupan. Aturan KWC kumaha, aturan kajamban kumaha, aturan halus kumaha, aturan mapah di jalan kos kumaha, aturan bertubuh istri suami itu seperti apa, aturan mendidik anak itu seperti apa, aturan ke ibu bapak seperti apa, aturan pemimpin kepada rakyatnya seperti apa, aturan rakyat kepada pemimpinnya seperti apa, aturan saya menjadi seorang mu'alim, seorang ustadz seperti apa. Jadi ada aturan ya tamassakubi yang dia pegang teguh, aturan yang berbentuk rambu-rambu. Jika yang ibu angkat ke Jakarta, tapi itu apa, rambu-rambu lalu lintas, kira-kira kalang semua. Oh iya, antar mengaji ke Jakarta apa? Wah, jalan kamu apa itu? Nah, itu kalau bukan Dramayu, nyekenang, nah, itu ketika Cirebon, ke Brebes kemana? Dari Jakarta nabelah mana? Aturan nggak ada rambu-rambu, kukurilingan. Nah, justru ketika mempelajari perjalanan perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan yang keduanya supaya setiap manusia mendapatkan contoh anu bungkelekan, contoh konkret di depan kelopak matanya di dalam berbagai macam aspek kehidupan, contoh yang bukan biasa-biasa tapi contoh dari yang tertinggi. Kenapa disebut contoh yang tertinggi? Karena sumbernya dari Allah yang maha tinggi. Berarti apa, ada contoh yang lain yang lebih tinggi daripada Islam? Ada apa tidak? Berarti ada contoh lagi yang lebih mulia daripada Islam? Ada apa tidak? Berarti ada lagi contoh yang lebih benar daripada Islam? Ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena contoh yang datang itu contoh yang tertinggi. Kenapa? Karena dari makhluk manusia yang tertinggi, yang paling mulia. Dari siapa sumber? Dari Allah yang maha
tinggi, yang maha benar, yang maha mulia, sehingga tidak ada lagi contoh yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih dijamin kebenarannya kecuali contoh yang datang dari Allah dalam bentuk wujud konkret kehidupan sebagai manusia yang namanya seorang Muhammad yang diangkat oleh Nabi. Hadis itu dikelilingi oleh para sahabatnya, lahirlah sebagai contoh-contoh figur-figur yang lainnya, insya Allah. Makanya benarlah apa yang Allah firmankan dalam surah Azab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kira-kira jelas? Alhamdulillah. Contoh gila. Di zaman Nabi kira-kira terus ayat perguruan tinggi cara nyeun kapal laut misalnya ayat tuh. Tapi itu para sahabatnya biasa ke Eropa, biasa ke Afrika dengan kapal laut. Dari itu gimana yang diajarnya? Ibu bundanya sahabat Sayyid Amr bin As, mana para sahabat ke Irak, berarti melewati Laut Merah. Laut Merah itu lain lautna warna berem kan. Laut saking ganas, saking sadisnya disebut Laut Merah. Sampai tepi ke padang Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah itu padang pasir di Irak. Pas hanyat tadi laut naik ke padang pasir Al-Qadisiyah, disampakeun teh lain disampakeun botram. Botram malah kerasa kantara doang lain. Disampakeun teh pasukan ku Raja Rustum. Hiji banding 20. Satu pasukan sahabat banding 20 pasukan Raja Rustum. Jadi pertempuran di padang pasir Al-Qadisiyah. Menang meletek percaya Islam dah di Asia, di Irak, terus sampai ke Cina, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Sumedang, sampai ke Jatiroke, sampai ke RT 3, 4, 5 begitu aja. Kayak tetap kumaha bisa nyeun kapal. Terus lagi Islam tapi ke Eropa, ke Konstantinopel, menyeberangi Selat Gibraltar di bulan puasa Ramadan itu tuh. Dina kaayaan kering tenggorokan, lapar perut, kita menyeberangi Selat Gibraltar. Eta kumaha nyeun kapal? Kira-kira ke orang kawatakan atau dari mana? Nah, kunaon teu kawatakan supaya orang ngerti bahwa eta ajaran teh seorang Muhammad lain jelema biasa, tapi Muhammad seorang nabi. Anu ti dituna wahyuna ti saha? Ti Gusti Allah. Berarti kudu ayat teh karena gua sakeprul karena ajaran Islam ayat teh. Kudu teh sampai begitu. Ini makasih beda, anu kati. Alhamdulillah anu kedua sudah tilu, anu tilu. Jadi secara umum 1, 2. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ayyajidal insanu fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala wa tadhuq ruhahu wa maqasidahu. إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه منها. Katilu tujuan daripada mempelajari perjalanan perjuangan kita punya Nabi, ayyajidal insan, supaya setiap manusia mendapatkan fi dirasati, di dalam mempelajari sirati, perjalanan Nabi Muhammad SAW, ma yu'inuhu, apa-apa perkara yu'inu yang akan dapat membantu dirinya ala fahmi, di dalam memahami kitabillah ta'ala, kitab Allah, yakni huwa kitab suci Al-Quran.
Watazu, dan dapat merasakan ruhnya Al-Quran, wa maqasidahu, dan maksud-maksud daripada Al-Quran. Kenapa mempelajari perjuangan Nabi itu bisa membantu kita dalam menghayati, memahami Al-Quran? Kenapa? Karena inna sesungguhnya kathiran, banyak sekali, min ayatil Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, innama sesungguhnya tufasir, wa ditafsirkan, wa tujalliha, dan diperjelas al-ahdath oleh kejadian-kejadian allati yang marrat, berlalu, berjalan, bi Rasulullah, oleh Rasulullah Muhammad SAW, wa ma'akifi, dan kedudukannya minha, dari perjalanan tersebut. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa diperjelas, dipertegasnya dengan memahami perjalanan Nabi, karena berkaitan dengan situasi-situasi tertentu. Itu mau bahasan contoh. Halo, mau bahasan contoh? Contoh. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadduha, dan demi waktu duha, wal laili, dan demi waktu malam, idza saja, di saat hening, gelap gulita hening, ma wadda'aka, tidaklah akan pernah Allah meninggalkanmu, wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak akanlah pernah Allah menterlantarkanmu. Subhanallah. Cing, lamun urang hayang apal karena makna ieu ayat tapi tidak mempelajari perjalanan Nabi, kira-kira kakodok kata Nabi Muhammad. Oh Allah mau terlantarkan, oh Allah mau meninggalkan anjing, guys. Tapi lamun apal kedebuk-kedebukna perjuangan Nabi, timiti dapat wahyu, dilempari batu dan sebagainya, terjadi rintangan dakwah yang luar biasa. Dijamin oleh Allah, mawada'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak akan menterlantarkan. Kesimpulannya, lamun orang mau ditinggalkan ke Gusti Allah, lamun orang mau ditelantarkan ke Gusti Allah, ya dihukum dong Islam. Ari ieu hayang hirup sejahtera, hayang dipadulikan ke Gusti Allah, tapi teu paduli kana agama, tapi teu paduli kana syariat agama, tapi teu paduli kana ajaran agama. Bagaimana Allah mau peduli? Ieu ayat itu lahir untuk mententramkan kita punya Nabi di saat melewati ujian, saat menegakkan agama sampai lahirlah garansi dari Gusti Allah, jaminan dari Gusti Allah. Saat kau tetap terus berjuang untuk menegakkan agamamu, catat, bikin jadi prinsip, Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah tidak akan menterlantarkanmu. Syaratnya hiduplah untuk memperjuangkan agama. Betul ibu, yang salaki yang memajikan anak tidak mau ditelantarkan oleh Allah, tidak mau ditinggalkan sendirian hidup di dalam kehidupan ini. Yang libatkan diri kita di dalam memperjuangkan agama sebatas kemampuan kita masing-masing. Mau bisa pakai kata, mau bisa hadir di majelis, mau pakai harta, mau pakai uang, mau pakai pangkat, mau jabatan, yang jelas libatkan diri langsung tidak langsung, kecil ataupun besar, di depan atau di belakang, di tengah ataupun dimanapun, untuk memperjuangkan agama Allah. Baru mawada'aka rabbuka wa ma qala. Jadi muaka kodok lamun tidak mempelajari perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat nanti, oh Nabi jaya, Nabi itu hebat, nggak tahu bagaimana perjalanan ketirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga tujuannya agar setiap manusia dapat perkara-perkara yang bisa membantu dirinya di dalam memahami kitab suci Al-Quran.
Al-Quran. Kenapa? Karena banyak ayat di dalam ayat suci Al-Quran yang bisa dipahami lewat memahami perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas Bu bahasa Dayana? Jadi syarat baru 3. Yang keempat, ayatajamma'a ladayil muslimi min khilali dirasati sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam akbar qadarin min al-thaqafah wal ma'arif al-islamiyah al-sahihah sawa'un ma kana minha muta'alliqan bil aqidah aw al ahkam aw al akhlaq idh la raiba anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam innama hiya suratun mujassadatun niratun li majmu'i mabadi'il Islam wa ahkami. Ayatajama'a agar terkumpul ladayil muslim bagi seorang muslim min khilali dirasati siratihi dari mempelajari perjalanan Nabi itu akbaru qadarin min al-thaqafah agar terkumpul jumlah besar dari pengetahuan Islam yang benar. Jadi dari perjalanan Nabi ini agar terkumpul pengetahuan tentang Islam secara benar. Nah, kenapa? Karena Nabi itu tadi itu contoh bungkelekan. Apa yang tujuan yang keberapa? Yang keempat, agar terkumpul bagi setiap muslim pengetahuan tentang Islam yang benar. Kenapa? Karena Nabi adalah contoh yang konkret terhadap ajaran Islam. Kira-kira jelas? Dan keempat, terakhir yang kelima, ayyakun ladayil muallim wa da'i al-islami namudaj hayy an tara'iq at-tarbiyah wa at-ta'lim, supaya setiap muallim, setiap dai Islam memiliki contoh hidup dari tariqat tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Amun gitu mah tuker dai hungkul, keur muallim hungkul, berarti abdi mah teu pake manfaat salah. Punten ari ibu barangkali kada dididik teh. Kada aya contoh teh. Punten caroge ari istri urang kada dididik teh. Kada ada contoh teh. Berarti semuanya ini jadi dai. Semuanya jadi muallim. Ibu jadi muallim mah jadi ustazah buat anak-anaknya. Ulah buka kartu. Ya neng, damang lain ustaz. Awam bodoh, nyebut bodoh dibanggakeun hareupeun budak, atuh kan urang ngomong teu dipercaya. Dan gitu, jangan merendahkan diri. Neng, anu ka kuping ku mama sok sanajan ngaji kuping dan mama sok ngaji. Jadi, nu namina mun diajar teh kudu kieu. Ngomong ke budak teh, namanya mah lain turunan jelema pinter lah bae lah, pinter-pinter teuing oge. Belat oge geus untung, belat eta geus untung, astagfirullah. Untung dirinya mah jadi runtah oge. Allahu akbar, astagfirullah. Ngaca namanya mah lain turunan jelema bener keun aya teu bener saeutik wae mah Allah eta keun bae teu bener saeutik mah. Da urang mah lain keluar ka ajengan ustad muallim santri lainnya dina salat lima hiji minus lumayan mah astagfirullah. Justru itu punya kewajiban. Jadi yang kelima yang terakhir, ingat Pak Bu sadayana ya, supaya perjalanan Nabi itu betul-betul menjadi panduan resmi bagi seorang muallim, bagi seorang dai di dalam menyampaikan Islam secara utuh dengan cara baik dan benar. Ini jadi pertanyaan, Dabi masalah sedang, Dabi sana semua, urang teh sadayana nawe kudu daek ngadakwakeun Islam, walaupun hanya sebatas ke budak,
walaupun hanya sebatas ke istri, walaupun hanya sebatas ke dulur, walaupun hanya sebatas ke tetangga. Yang jelas kita harus melanjutkan estafet perjuangan Rasul tercinta Muhammad SAW. Panduannya, menang panduannya itu tina perjalanan perjuangan Nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Paham? Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas betul-betul manfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Ingat, tujuan yang kelima dari mempelajari perjuangan Nabi itu, jadi harus jadi orang yang soleh sekaligus muslim. Soleh tapi muslim, solehah tapi muslihah. Lamun soleh mah tidak pribadi, lamun muslimah selain daripada soleh pribadi tapi nyolehkeun oge batur. Solehah mah pribadieun, jasa pribadieun tapi awewe mun muslihah oge nyolehkeun ka batur. Jadi nabi tapi juga jadi rasul. Nabi madrasah pribadian, Rasul menyampaikan risalahnya kepada yang lain. Kita pun seorang muslim jangan hanya terbatas soleh secara pribadi. Abdi mada sholat, masa bodoh anak pemajikan itu sholat. Gak bisa begitu. Soleh tapi muslim. Abdi mah jangan ngaji, masa bodoh udah ngaji, tanya amalukum, mulai salah. Soleh tapi muslim. Nah, dalam rangka menjadi muslim ini kan harus ada contoh, kan harus ada panduan, ya, kan harus ada contoh konkret. Apa contoh panduannya secara konkret? Panduan buat muslim itu tiada lain adalah perjalanan perjuangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya mulia radhiyallahu anhum ajma'in.